Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, unit 5, yang beranggota saya sendiri Nova Eliza dan rekan kelompok saya Nisa Hatta. Berikut kami akan membahas mengenai kelayakan bisnis pada Kabi Kopi. Berikut profil dari bisnis yang akan kami bahas. Unit usaha ini diberi nama Kabi Kopi dengan pemilik Fajar Hadi. Usaha ini mulai diperkenalkan ke masyarakat pada tanggal 5 Agustus 2021 yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh, Berawang, Merdu, Pidijaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan minuman kopi, yang mengolah biji kopi menjadi minuman kopi yang nikmat serta memberikan kualitas yang baik. Selanjutnya, aspek legalitas hukum. Yang pertama ada badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan ini gunakan adalah muftif. Karena perusahaan menggunakan beberapa anggota sehingga perusahaan memilih bentuk usaha muftif. Yang kedua, perjanjian sewa-menyewa. Perusahaan ini menggunakan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pemilik usaha Kabi Kopi, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Aspek legalitas yang ketiga, Kabi Kopi ini menggunakan surat izin tempat usaha atau SITU yang merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Selanjutnya ada bagan organisasi. Tenaga kerja pada Kabi Kopi ada 4 orang yang dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama dimulai pada pukul 11 sampai jam 6. Dan shift kedua dimulai dari jam 7.30 sampai jam 12. Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Misalkan dari 4 orang tersebut, 2 orang bertugas mencari dan mengolah bahan, dan 2 orang lagi bertugas mengantar makanan pesanan dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Untuk produk kopi ini, perusahaan mensegmen konsumen, khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia yang perusahaan segmen yaitu 15-40. Alasan perusahaan mensegmen konsumen usia remaja pada khususnya karena para remaja menyukai hal baru dan beberapa serta remaja ingin meminum kopi yang berbeda dari buatan sendiri. Yang kedua ada targeting. Targeting perusahaan memilih pasar sasaran yaitu pemasaran terkonsentrasi, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja yaitu segmen usia. Yang ketiga ada positioning. Diferensiasi dari produk perusahaan adalah minuman kopi yang dibuat oleh perusahaan menggunakan biji kopi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang minuman ini dijual berkisar antara 10.000 sampai 20.000. Selanjutnya kami akan membahas aspek strategi pemasaran. Strategi pemasaran Kabi Kopi menggunakan bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada price atau harga. Harga produk penjualan terjangkau untuk konsumen, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas namun dengan harga terjangkau. Berikut kami terterakan menu dari Kabi Kopi serta harganya. Yang kedua ada place atau tempat. Tempat beroperasi di wilayah yang padat aktivitas seperti di Jalan Medan Banda Aceh di belakang Kapela Motor Pidijaya. Di sana banyak remaja dan ASN kantoran yang mencari tempat tongkrongan untuk mengobrol atau istirahat, dan tempat-tempat yang terdapat institusi pendidikan serta kantoran lainnya. Yang ketiga ada produk. Produk yang perusahaan produksi adalah produk yang menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan.
Selain menjual produk perusahaan, perusahaan juga melakukan pelayanan untuk memuaskan para pelanggan. Sehingga jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan dan produk perusahaan, maka yang perusahaan harapkan adalah pelanggan datang kembali untuk membeli produk minuman kopi perusahaan. Dan yang keempat ada promosi. Perusahaan menggunakan semaksimal mungkin sosial media untuk membantu memperkenalkan produk perusahaan. Selain itu, menurut perusahaan, banyak anak-anak muda menggunakan sosial media, sehingga informasi tentang produk perusahaan lebih cepat didapat oleh para konsumen perusahaan. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Analisis SWOT adalah analisis kelayakan yang dilakukan terhadap suatu usaha meliputi strength atau kekuatan usaha, weakness atau kelemahan usaha, opportunity atau peluang yang akan diraih sehubung dengan usaha yang akan dijalankan, threat atau ancaman yang mungkin akan timbul dan mengganggu jalannya usaha. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Kabi Kopi adalah: yang pertama, kekuatan usaha, produk yang unik dengan bahan dasar kopi. Yang kedua, terbuat dari kopi pilihan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, rasanya yang nikmat. Yang keempat, proses pengolahan tanpa bahan penyedap, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, serta diproduksi dengan memakai air yang benar-benar matang dan higienis. Yang kelima, harga yang cukup terjangkau dan mempunyai aroma yang harum. Yang keenam, belum banyak saingan usaha sejenis. Yang kedua, kelemahan usaha. Promosi terbanyak masih MLM atau mulut ke mulut. Harga bahan baku terutama kopi tidak stabil. Yang ketiga, peluang usaha. Dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dapat menjadi ikon kumpul anak muda, teman, atau hangout bareng. Yang keempat, ancaman usaha. Pembuatannya yang sangat mudah sehingga mudah ditiru, sehingga menimbulkan persaingan usaha. Selanjutnya, lokasi produksi. Sebagai sebuah perusahaan manufaktur, perusahaan memproduksi. Jadi, perusahaan tidak menggunakan tempat usaha atau pabrik untuk memproduksi produk perusahaan, tetapi perusahaan sebagai perusahaan manufaktur membutuhkan gudang yang bertempat di daerah merdu. Ini contoh gambar dari Cafe Kabi Kopi. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Yang ketiga, menghemat devisa. Yang keempat, menambah pendapatan nasional. Aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat disub sendirian. Perusahaan disub bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perusahaan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat pluralistik. Selanjutnya, aspek keuangan. Sumber dan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini menggunakan modal sendiri. Dan dana tersebut dialokasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatannya. Kebutuhan investasi dan modal usaha. Yang pertama, biaya sewa tempat 1 juta per bulan. Kalau setahun 12 juta per tahun. Biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 500.000. Yang ketiga, aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap kas dan bahan kopi. Total aktiva tetap 32 juta. Aktiva lancar, modifikasi tempat, mesin kopi, kulkas, peralatan minum, meja dan kursi, kipas angin, peralatan pembersih, mesin kasir, cup seller. Total aktiva lancar 21.200.000 rupiah. Selanjutnya, proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 700.000, pendapatan per bulan 21 juta. Perhitungan BEP break even point memakai harga termurah sekitaran 10.000. Kesimpulannya adalah, usaha Kabi Kopi dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan.
walaupun termasuk usaha yang baru. Perusahaan berharap produk perusahaan dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman kopi yang telah dulu beredar di masyarakat. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan memiliki, yaitu bahan baku perusahaan terdiri dari biji kopi segar, berkualitas, dan sehat, perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba. Perusahaan berharap dengan adanya usaha Kabi Kopi ini dapat membangkitkan kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia. Karena jika dalam suatu negara memiliki banyak wirausaha, maka niscaya perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan pesat. Selain itu pula, dengan keuntungan usaha ini diharapkan dapat membantu permodalan usaha Kabi Kopi ke depannya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.